Halo guys, jumpa lagi bersama Neva and Family Neva Host. Kali ini saya akan melanjutkan alur film Symbiosis of a Special Episode The Chronicles of Josian Exorcist episode keempat. Bagi kalian yang belum menonton episode sebelumnya, link ada di box deskripsi. Seperti apa keseruan ceritanya di episode 4 ini? Tanpa lama-lama lagi, yuk check it out! Di awal film diperlihatkan Kang Lim dan Duri yang pada akhirnya ditahan oleh prajurit Juwon. Juwon akan meninggalkan mereka dan meminta anak buahnya untuk menjaga Kang Lim dan Duri. Kang Lim berkata kepada Duri jika mereka harus menunggu penjaga lengah kemudian mereka akan kabur. Sementara itu, rupanya Gembi dan Sinbi sudah berada di luar pagar istana. Di dalam pagar istana terlihat Hari dan Dami yang berkeliling istana untuk mencari keanehan dari istana tersebut. Mereka kemudian melihat seseorang yang mengeluarkan mantra api. Api itu kemudian diterbangkan sehingga terlihat oleh Gembi dan Sinbi. Sinbi merasakan sebuah energi dari api tersebut. Api tersebut rupanya ditujukan kepada Yurang, sehingga membuat Yurang yang awalnya tenang menjadi sangat bengis. Yurang kemudian berlari menuju istana. Dia memberikan hormat kepada seseorang yang mengirimkan mantra api tadi. Hal itu disaksikan oleh Dami dan Hari. Seseorang yang mengeluarkan mantra api tersebut menyadari kehadiran Dami dan Hari. Hari dan Dami kemudian berlari. Orang tersebut memerintahkan Yurang untuk mengejar mereka. Yurang kemudian menyerang Hari dan Dami, namun Hari berhasil menyelamatkan diri dan Dami. Serangan Yurang mengenai dua prajurit yang sedang berjaga. Yurang kemudian mendekati Dami dan Hari, mereka berdua terpojok. Namun yang terjadi selanjutnya adalah Kang Lim berlari ke arah mereka dan menyerang Yurang. Wajah Sumringah pun menghinggapi Hari. Kang Lim kemudian bertarung dengan Yurang, namun kekuatannya berbeda seperti ketika berada di masa depan. Dia merasakan sakit di bagian dada karena serangan Yurang. Saat Kang Lim lengah, Yurang menyerangnya. Namun Juwon berhasil menyelamatkan Kang Lim. Dia menghalau serangan dari Yurang kepada Kang Lim. Juwon berkata kepada Yurang, "Kau kembali, apakah kau menungguku?" Seketika Yurang berubah menjadi makhluk boneka kayu. Dalam hati Kang Lim menyebut nama Gakwi. Ya, Gakwi adalah pengendali boneka manekin yang pernah bertarung dengan Kang Lim di masa depan. Merasa dirinya terancam, Yurang pun melarikan diri. Duri kemudian menemui Kang Lim dan merengek karena Kang Lim meninggalkannya sendirian. Hari kemudian menghampiri mereka. Kang Lim menyapa Hari. Prajurit Juwon pun dibuat bingung bagaimana mungkin Tuan Putri dipanggil dengan sebutan Hari. Disusul dengan kemunculan Sinbi dan juga Gembi. Hari terpukau dengan keimutan Gembi nih. Hari lalu mengenalkan Dami kepada mereka dan mengatakan jika Dami adalah pelayan dari Putri Hyewon. Seketika Duri dan Sinbi sangat bahagia ketika mendengar nama Putri Hyewon. Seperti yang kita ketahui jika mereka mengidolakan sosok Putri Hyewon di serial drama. Juwon kemudian bertanya kepada Hari mengapa dia mengenal mereka. Juwon juga meminta mereka untuk tidak mendekati Hari. Hari kemudian mengatakan jika mereka berasal dari masa depan dan dia bukanlah Putri Hyewon. Dia membuktikan dengan tidak adanya luka di lengannya karena menurut Dami Putri Hyewon memiliki luka di lengannya sejak dia masih kecil. Juwon sangat terkejut mendengar penjelasan Hari. Tiba-tiba terdengar suara pengawal yang sedang mencari keberadaan Kang Lim dan Duri. Juwon kemudian meminta mereka untuk mengikutinya. Tanpa mereka sadari percakapan mereka didengarkan oleh penasihat istana. Juwon membawa mereka ke sebuah tempat. Hari meminta Juwon untuk mempercayainya agar mereka bisa menyelamatkan Putri Hyewon. Hari juga meminta Juwon untuk menjelaskan siapa sosok laki-laki yang pernah dibicarakan oleh prajurit Juwon, karena Hari pernah mendengarkan pembicaraan mengenai orang tersebut. Menurut Juwon, orang tersebut memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, dan juga dia adalah seorang pengkhianat kerajaan. Dia juga mengendalikan semua makhluk boneka kayu. Semua makhluk mematuhinya. Seorang laki-laki bernama Jion memiliki seorang istri. Istrinya ditewaskan oleh makhluk boneka kayu. Jion kemudian dipenjara seumur hidup lalu dijatuhi hukuman mati. Semua kisah tentangnya disembunyikan agar tidak diketahui dan sekarang muncul kembali. Tanpa kita tebak sebelumnya, semua kisah ini berawal karena ulah raja sendiri. Mereka kemudian berencana untuk menemukan Putri Hyewon. Sinbi kemudian menggunakan kekuatannya untuk mendeteksi keberadaan Tuan Putri. Dan ya, akhirnya keberadaan Putri ditemukan. Tempat itu bernama Grand Pyongan. Juwon akan pergi ke sana. Kang Lim berniat untuk membantunya.
Awalnya dia menolak, namun setelah dijelaskan resikonya akhirnya Juwon menerima bantuan dari Kang Lim. Juwon kemudian masuk untuk mengambil pedangnya. Hari meminta Kang Lim untuk berhati-hati. Kang Lim meminta Sinbi agar ikut pergi bersamanya. Juwon kemudian memberikan salah satu pedangnya kepada Kang Lim. Lalu mereka pun berangkat ke Grand Pyongan malam juga. Singkat cerita, mereka pun sampai ke sana. Di sisi lain, Dami mendandani Duri selayaknya anak perempuan pelayan putri. Duri pun marah-marah karena hal itu. Dia merasakan lapar, kemudian dia mencium bau makanan. Rupanya ada bungkusan yang tergeletak di sana. Duri kemudian mengambil bungkusan itu, lalu membukanya. Benar saja isinya adalah makanan. Saat hendak memakannya, Dami melarangnya dan membungkus kembali makanan itu. Dami mengatakan bahwa makanan itu untuknya. Sebenarnya Dami ingin memberikan makanan itu kepada ibunya yang sedang sakit. Di tengah pembicaraan itu, dari luar terdengar seseorang memanggil Tuan Putri. Dia mengatakan jika ada yang ingin disampaikan. Orang itu kemudian masuk ke ruangan Hari. Rupanya dia adalah penasehat istana. Penasehat kemudian memperhatikan Duri dan menanyainya. Dia siapa? Penasehat merasa belum pernah melihat Duri sebelumnya. Untung saja ada Dami yang melindungi Duri. Hari bertanya mengapa penasehat ingin menemuinya di waktu malam. Penasehat mengatakan jika ada pertemuan darurat dan Tuan Putri diminta untuk hadir. Setelah memberitahukan maksud kedatangannya, penasehat pun pamit pergi. Hari mencurigai jika penasehat adalah orang yang menggerakkan makhluk boneka kayu. Jadi Hari memutuskan untuk menghadiri pertemuan tersebut. Di tempat lain, Sinbi dan Juwon menyusuri tempat demi tempat untuk mencari keberadaan Putri di Grand Pyongan. Namun keberadaan Tuan Putri belum juga ditemukan. Hingga tibalah Kang Lim pada sebuah sumur tua di mana dia sangat mencurigai sumur tersebut. Kang Lim dan Sinbi merasakan energi yang sangat kuat dari sumur tersebut. Mereka mencurigai makhluk-makhluk itu ada di sana. Juwon, Kang Lim, dan Sinbi akhirnya turun ke dalam sumur tersebut. Sesuai dugaan mereka, di dalam sumur tersebut terdapat sebuah lorong. Juwon meminta agar mereka tetap bersama dan tidak terpisah. Semakin berjalan ke dalam lorong, Kang Lim merasakan energi yang semakin besar. Lalu di depan mereka nampaklah sesuatu yang mencurigakan. Juwon sudah bersiap dengan pedangnya. Rupanya itu adalah makhluk-makhluk boneka kayu yang telah tersegel. Kang Lim kemudian berjalan mendekati boneka-boneka kayu tersebut. Kang Lim mengatakan jika seseorang telah menyegel boneka-boneka itu menggunakan kertas mantra, jadi boneka-boneka itu tidak akan bergerak. Mereka kemudian berjalan di antara makhluk boneka kayu yang berjejer rapi. Hingga tibalah mereka pada suatu tempat di mana tempat itu hanya diterangi oleh cahaya dari obor api dengan beberapa lubang di atas lorong tersebut. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang tertawa cekikikan. Entah dari mana suara itu berasal. Lalu muncullah makhluk boneka kayu yang sangat menyeramkan dari lubang di lorong tersebut. Makhluk itu akan menyerang Sinbi. Beruntung Kang Lim berhasil menghalau makhluk tersebut. Makhluk itu kemudian menyerang Kang Lim. Entah karena apa, Kang Lim seolah-olah kaget melihat makhluk tersebut sehingga dia tidak melakukan perlawanan. Sehingga Juwon yang melakukan perlawanan kepada makhluk itu. Makhluk tersebut kehilangan salah satu lengannya berkat tebasan pedang dari Juwon. Makhluk itu kabur melalui lubang di lorong tersebut. Kemudian terdengar kembali suara cekikikan. Makhluk boneka kayu itu mematikan semua obor di sana, sehingga tempat tersebut menjadi sangat gelap. Dan yang terjadi selanjutnya, makhluk itu membuka segel pada boneka-boneka kayu yang berjejer tadi. Dan ya, makhluk-makhluk boneka kayu itu pun bangkit dan menyerang Kang Lim juga Juwon. Karena kalah jumlah, Juwon mengajak Kang Lim untuk berlari menjauh. Namun makhluk-makhluk itu terus mengejar. Sayang, ujung dari tempat itu merupakan sebuah pintu yang terkunci rapat. Kang Lim berusaha membuka kunci dari pintu itu. Sementara makhluk-makhluk boneka semakin mendekati mereka. Kang Lim masih terus berusaha membukanya dengan segenap tenaganya. Juwon akan memperlambat makhluk-makhluk itu. Dia kemudian melawan makhluk-makhluk. Beberapa makhluk berhasil dilumpuhkan olehnya. Sementara Kang Lim masih berusaha membuka kunci pintu tersebut. Sedikit demi sedikit pintu itu pun berhasil terbuka. Sayang sekali Juwon mendapatkan serangan dari makhluk tersebut hingga membuat penutup kepalanya terlepas. Juwon terluka. Dia akan diserang makhluk boneka. Kang Lim kemudian datang dan menyelamatkannya. Kang Lim membawa Juwon masuk melalui pintu tersebut. Sementara makhluk-makhluk boneka masih di belakang mengejar mereka berdua. Beruntung mereka berhasil masuk tepat waktu sehingga tidak ada satupun makhluk boneka yang berhasil mendapatkan mereka. Pintu kemudian ditutup oleh Kang Lim. Dengan kondisi yang terluka, Juwon mengajak mereka untuk menyelamatkan Putri. Di istana Gyeongbogung, pertemuan pun dilaksanakan. Penasihat menyampaikan kepada raja jika Juwon selama ini membuat keributan di mana-mana. Dia juga menuduh jika Juwon memiliki mata-mata di istana. Hal itu membuat semua orang tercengang. Penasihat mengatakan jika mata-mata tersebut adalah Tuan Putri itu sendiri. Tentu saja hal itu membuat semua orang tidak percaya, terutama raja, ayah dari Putri Hiwon.
Penasihat mengatakan jika dia akan memeriksa lengan Putri karena Putri Hyewon memiliki luka di lengan kanannya. Dia mengatakan juga jika Putri Hyewon sedang merencanakan sesuatu. Penasihat kemudian melempar duri ke tanah sehingga membuat duri juga Gembi yang sedari tadi bersembunyi terlihat oleh semua orang. Dia juga mengatakan jika duri adalah mata-mata karena duri bersekongkol dengan para goblin. Saat penasihat akan memeriksa lengan Hari, tiba-tiba salah seorang di sana berubah menjadi makhluk boneka kayu, disusul dengan satu persatu anggota istana yang lain. Makhluk-makhluk boneka itu sangat menyeramkan dan sangat mengejutkan Hari dan yang lainnya. Sementara itu, Kang Lim tengah memapah Juwon berjalan menyusuri lorong. Mereka melihat Yurang yang sekarang menyerupai boneka kayu. Dia juga tersegel oleh kertas mantra. Dari kejauhan terdengar suara memanggil Juwon. Rupanya itu adalah putri yang terikat pada tiang batu penyangga goa. Juwon menangis bahagia. Putri mengatakan jika dia percaya Juwon pasti akan datang. Dengan tertatih dia berjalan menghampiri Putri. Juwon meminta Kang Lim untuk melepaskan ikatan Putri. Dengan menggunakan pedangnya, Kang Lim mencoba memotong tali yang mengikat Putri. Namun sebesar apapun usahanya, semua itu sia-sia. Tali itu sangat kuat. Sedikitpun tali itu tidak terlepas sama sekali. Hinbi memperhatikan wajah Putri Hyewon. Dia berkata jika Putri Hyewon dan Hari memiliki wajah yang sama. Seiring dengan tali-tali yang mengikat Putri Hyewon yang belum bisa terlepas, episode ini pun selesai. Gimana nih guys menurut kalian cerita di episode 4 ini? Apakah kalian masih penasaran? Apakah mereka bisa menyelamatkan Putri Hyewon? Apakah Hari dan teman-temannya berhasil mengalahkan makhluk-makhluk boneka? Jangan lupa saksikan terus kelanjutannya. Nah, sekian dulu alur film Symbiosis OVA Special episode The Chronicles of Joseon Exorcist episode 4 ini ya teman-teman. Nantikan terus kelanjutannya. Seperti biasa, tak lupa saya ingatkan untuk like jika suka, komen, share, dan subscribe. Bye-bye!